Ya, halo. Perkenalkan nama saya Dikus Mastafi Adinantira, NIM 123200101. Eh, untuk kali ini saya akan menjelaskan program sederhana saya mengenai linked list menggunakan array. Nah, di sini kita sudah punya bahan sebelumnya untuk array dan juga isi-isinya nanti. Yang nanti arraynya linked listnya akan dimulai dari indeks nomor 5 sebagai ini yang memiliki isi, dan untuk tempat kosongnya kita mulai dari indeks nomor 3 dengan array yang berisi info dan juga next. Nah, sebenarnya untuk list mulai dari mana aja itu bebas, asalkan si untuk array satu dan lainnya itu saling berkaitan, karena itu nantinya yang dinamakan linked list. Oke, lanjut aja. Kita mulai lihat kodenya di sini. Kita menggunakan biasa library-nya IOStream, define max-nya sama dengan 12. Nanti ini kita buat max-nya ini untuk menentukan jumlah si array-nya, jumlah maksimalnya. Walaupun di sini kita cuma butuh 10, tapi saya buat 12. Enggak apa-apa sih sebenarnya. Mau dibikin 10 juga bisa sebenarnya. Tapi saya bikin 12. True-nya 1, false-nya 0, username space std, type def struct. Nah, nanti struct ini itu untuk mendefinisikan ini. Struct berisi info dan juga next di sini. Info dan juga next. Nah, jadi nanti kita buat array-nya itu di dalamnya ada info dan juga next-nya. Kita struct-nya definisikan sebagai type node. Type node di sini kita untuk membuat si array-nya sendiri. Array-nya kita namakan sebagai elemen sejumlah max, max-nya 12, walaupun di sini kita cuma isi 10 ya nantinya. Sebagai type node isinya adalah info dan juga next. Untuk selanjutnya integer list, akhir list kosong, dan akhir kosong. Nah, ini nanti untuk di bagian outputnya, di mana dia akan memulai dan juga menyudahi. Nanti itu akan berfungsi di bagian cetak listnya. Kemudian di sini void yang kita butuhkan void buat list, kemudian void visit node, di mana nanti kita akan mencoba untuk menyisipkan di sini nilai, kemudian void cetak list untuk memunculkannya di layar nantinya. Kita langsung saja ke mainnya, buat list. Oke, di sini buat list kita sama seperti ini, seperti yang sudah kita tulis tadi, di mana listnya sama dengan 5, kosong sama dengan 3, akhir list sama dengan 10, dan akhir kosongnya sama dengan 4. Nah, ini akhir list ini adalah list di mana nanti list ini akan berarti itu ada di indeks 10, di mana indeks next-nya sama dengan 0, dan juga akhir kosongnya sama dengan 4 di sini. Nah, di mana indeks next-nya kita bikin 0. Kemudian di sini sama untuk elemen infonya 25, next-nya 8, elemen 2-nya info 0, next-nya 9, 3, 0, next-nya 6, dan seterusnya. Sama seperti ini. Kemudian setelah membuat list, kita masuk ke cetak list. Oh ya, ini N dan sama dengan ini cuma untuk pembatas saja ya, nanti supaya rapi aja di keluarnya. Kemudian kita menuju ke cetak list. Cetak list ada di bagian sini. Nah, untuk integer N dan N ini nanti kita gunakan di perulangannya, di while. N ini untuk list yang memiliki isi, sedangkan N ini list yang kosong di sini. Nah, yang pertama kita akan memunculkan list yang isi di sini. Cout elemen n.info. Nah, elemen n di sini sama dengan list di sini sama dengan 5. Maka info dari indeks kelima yaitu 10, maka dia akan memunculkan nilai 10 terlebih dahulu. Kemudian n elemen n next. Nah, 10 next-nya sama dengan 7. 7 di sini ada di bagian sini, 15. Maka dia akan memunculkan 15. Oh,
ya dia akan pindah ke 7 indeksnya. Nah, karena di sini while elemen n next-nya tidak sama dengan 0, maka dia akan berulang terus sampai next elemen next-nya sama dengan 0. Nah, dia akan ulang terus sampai next-nya sama dengan 0 di sini. Nah, ketika kita sudah sampai di next-nya sama dengan 0, di mana 40, 10, next-nya ada di sini, 60, next-nya sama dengan 0, maka dia akan langsung pindah ke baris di bawahnya. Cout elemen akhir list.info. Nah, akhir list tadi kita tahu bahwa di saat kita membuat list tadi, akhir list adalah indeks ke-10. Jadi, dia akan munculkan nilai 60. Kemudian, untuk selanjutnya, kita masuk ke yang tempat-tempat kosong, di mana ini infonya di sini 0, ini kosong ya. Nah, sama seperti pada list yang ini tadi, bedanya adalah di sini kita mengoutputkan indeksnya. Ini, indeks itu yang ini bagian ini. Nah, kalau tadi di awal kita mengumpulkan nilai infonya di sini. Nah, kalau untuk list kosong karena infonya ini kosong, jadi kita inputkan indeksnya. Jadi kita tahu indeks keberapa yang nilainya atau infonya itu kosong. Di sini cara kerjanya sama. Kita M dulu. Di sini M-nya sama dengan kosong. Kosong sama dengan 3. 3 di sini, maka dia akan mengumpulkan nilai 3. Terus dia akan ke next-nya, 3 setelah 3, 6. Terus next, sampai dia menemukan next-nya 0. Dan akan mengeluarkan output, yaitu yang terakhir dia akan pindah ke baris selanjutnya, itu akhir kosong. Akhir kosong di sini kita definisikan tadi di awal bahwa akhir kosongnya sama dengan indeks keempat di sini. Mana next-nya sama dengan 0. Jadi nanti untuk pertama, ketika kita mengoutputkan program, maka kita akan menemui output seperti ini. Isi listnya 10, 15, 25, 40, 60, dan tempat kosongnya 3, 6, 2, 9, 4. Nah, kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya. Setelah kita cetak list, kita masuk ke sisip node di sini. Nah, node yang kita ingin sisipkan ini adalah 4. Nilainya 4. Jadi kita langsung aja masuk ke void sisip node. Nah, untuk sisip node sebenarnya bisa disisipkan di awal, akhir, dan juga tengah. Nah, ini berdasarkan nilai node yang kita tentukan tadi. Ketika nodenya itu lebih kecil dari nilai awal di sini, maka dia akan ditambahkan di awal. Ketika nodenya lebih besar dari nilai akhir, maka dia akan ditambahkan di akhir. Maka kalau nilainya ada di tengah-tengah, maka dia akan ditambahkan di tengah-tengah. Gitu. Untuk tadi kita memasukkan nilai nodenya adalah 4. Jadi kita masuk langsung ke sisip node. Kita jalan ke pertama, mulai dari 4. If IB kurang dari elemen list.info. Nah, elemen list di sini listnya 5, elemennya adalah 10. Nah, 4 tadi apakah lebih kecil dari 10? Iya, maka dia akan masuk ke bagian ini. Nah, kita langsung masuk ke sini. List baru sama dengan kosong. List baru sama dengan kosong. Kosong di sini adalah 3, maka kosongnya adalah 3. Di sini. Oke, biar lebih ini saya copy ke bawah lagi biar lebih jelas. Oke. Kosong. Jadi ini adalah yang awal tadi, terus ini kita bagian sisipnya. Sama dengan 3. Kemudian kosong sama dengan elemen kosong dot next. Nah, kosong di sini itu dia akan berubah elemen kosong dot next. Elemen kosong dot next di sini adalah 6. Maka dia akan pindah ke 6. Maka kosong di sini dia berganti ke 6. Kemudian
elemen list baru info IB itu dia akan berisi sama dengan IB, maka dia akan berisi 4 sesuai nilai yang kita isikan tadi. Nah, kemudian elemen list baru .next sama dengan list 4 next-nya, maka dia akan menuju ke list. List di sini adalah 5, jadi dia akan menuju ke 5. List sama dengan list baru. List di sini adalah 5 sama dengan list baru. Nah, kita tentukan tadi list baru sama dengan kosong di sini, jadi dia akan menuju ke 3. Nah, maka list di sini dia akan berganti ke 3. Nah, maka di sini dia di awal akan mengisikan nilai 4. Dan karena si 3-nya tadi di kosong kita sudah untuk mengisikan nilai 4, maka dia tidak akan muncul lagi di nilai kosong karena dia sudah tidak lagi kosong. Nah, jadi untuk output keduanya, setelah disisipkan, dia akan berubah menjadi 4, 10, 15, 25, 40, 60. 6, 2, 9, 4. Nah, untuk program yang sisip akhir dan juga sisip tengah, untuk cara kerjanya sama, tinggal kita mengubah di mana info dan juga bagian next-nya, dan di mana si node tersebut akan ditempatkan. Nah, langsung saja setelah itu, setelah sisip, kita menuju ke cetak list dan programnya selesai. Nah, sebenarnya program ini sederhana karena saya cuma ingin membuat di mana saya punya sebuah array yang nantinya akan dibuat linked list, dia akan list. Kemudian kita mencoba untuk menyisipkan satu angka di array linked list tersebut. Sebenarnya programnya simpel banget. Mari kita jalankan programnya. Kita jalankan di sini, maka outputnya dia akan menjadi seperti ini. Nah, isi list array di sini kita tadi adalah 10, 15, 25, 40, 60 sama. Kemudian tempat kosongnya ada di 3, 6, 2, 9, 4. Kemudian setelah disisipkan angka 4, dia akan masuk ke sini. 4 di awal. 60. Dan nilai tempat kosongnya 3 tadi hilang karena sudah ditempati oleh angka 4 di sini, di indeks ketiga. Maka dia tinggal menampilkan 6, 2, 9, dan juga 4 sebagai indeks tempat-tempat kosong di dalam array. Nah, seperti ini adalah hasil akhir dari program array yang kita buat. Ya, cukup sederhana sebenarnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.